Assalamualaikum para ekonomia, ketemu lagi dengan Ibu Atiro Isana dalam pembelajaran ekonomi kelas 10. Untuk pertemuan pertama di semester kedua ini kita akan melanjutkan dari yang semester 1 kemarin sebenarnya, tapi ini tentang materi tentang harga keseimbangan atau harga pasar. Simak ya. Nah, ini harga keseimbangan atau harga pasar dinamakan juga dengan equilibrium price. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk menjelaskan pengertian harga keseimbangan atau harga pasar atau equilibrium price, terus menjelaskan kurva termasuk menggambarnya ya, mengidentifikasi golongan pembeli dan penjual, menjelaskan pergeseran kurva keseimbangan pasar, mendeskripsikan peran pemerintah dalam pembentukan harga pasar, menghitung harga dan output pada keseimbangan pasar, serta mempresentasikan hasil penelitian tentang pasar dan terbentuknya harga pasar sebagai nilai keterampilannya. Oke, slide selanjutnya adalah pergeseran harga keseimbangan. Yang pertama adalah pergeseran kurva permintaan ke kiri. Ingat ya, yang kurva permintaan itu adalah yang berwarna biru, yang apa namanya itu kodenya itu ada demand D ini ya. Ini bergeser ke kiri ya, ke kiri itu kan ke sana ya toh. Dari D ke D1. Dari yang angkanya sebelumnya itu di kurva keseimbangan itu 66 jumlahnya bergeser ke 48. Nah, ini bergeseran itu karena D-nya bergeser ke D1. Nah, ini maka terjadi kelebihan 800 kg jeruk. Misalnya jeruk ini permintaan jeruk ya. Nah, dia penjualnya menawarkan sejumlah barang dagangnya 66. Nah, tapi karena permintaannya pembeli bergeser, maka dia penjualnya punya kelebihan jeruk sejumlah 18 kilo. Nah, ini kenapa terjadi pergeseran? Ingat yang semester kemarin ya, pergeseran itu terjadi karena faktor-faktor selain harga. Jadi bukan ceteris paribus. Misalnya di sini adalah pendapatan penduduk yang menurun sehingga permintaan pun menurun. Akibatnya kurva permintaan bergeser ke kiri dari D ke D1. Terus pergeseran kurva ini mengakibatkan bergesernya keseimbangan dari E ke E1. Nah, itu toh dari E ke E1. Nah, ini sebenarnya di sini, tapi karena kurva penawarannya di sini, berarti ini apa namanya harga keseimbangan yang baru ini. Nah, ini hal ini terjadi karena kenapa kok keseimbangan yang baru kok turun menjadi E1? Karena pada harga 3.000 ya toh, kuantitas atau jumlah jeruk yang semula 66 berubah sekarang menjadi 48 sehingga terjadi kelebihan. Karena kelebihan kuantitas yang ditawarkan dari sisi penjual, maka juga penjual menurunkan produksi. Nah, sehingga jumlah yang ditawarkan dan diminta akan turun menjadi berapa itu? 57. Harga kesepakatannya menjadi di titik 2.500. Nah, surplus sebesar 18 kilo ini ke kelebihan tadi mendorong produsen untuk mengurangi produksi dan menurunkan harga. Dengan demikian penurunan permintaan menimbulkan harga dan kuantitas keseimbangan yang lebih rendah. Oke, sekarang kita bergerak ke pergeseran kurva permintaan ke kanan. Nah, ini ke kanan, ini kan tidak ceteris paribus karena bergesernya bukan karena harga, jadi faktor selain harga. Misalnya apa? Nah, ini pendapatan penduduk meningkat sehingga permintaan pun meningkat dari D ke D1. Akibatnya kurva permintaan bergeser ke kanan. Sehingga kalau permintaannya bergeser ke kanan, sementara yang dijual jeruknya itu 66,
maka akan terjadi kekurangan, kebanyakan permintaan daripada penawaran. Sehingga kekurangannya adalah 18 kg jeruk. Dari 84 dikurangi 66. Nah, pergeseran kurva permintaan ke kanan berpengaruh pada pergeseran keseimbangan dari E ke E1. Dari E ke E1. Bergeser ya, karena bergeser ke kanan dan ketemu dengan sumbu S ini di titik ini E2. Nah, hal ini terjadi kenapa? Karena pada harga 3.000, kuantitas jeruk, jumlah jeruk yang ditawarkan itu 66, tetapi ini yang diminta adalah 84, sehingga terjadi kekurangan itu tadi. Nah, kekurangan jeruk karena terlalu banyak yang diminta. Karena terlalu banyak yang diminta, maka produsen menaikkan jumlah produksi jeruk serta menaikkan harga. Sekarang harga ada di 3.500 dengan jumlah kuantitas pasar menjadi 75. Nih, kekurangan 18 mendorong produsen untuk menambah produksi dan menaikkan harga. Dengan demikian, peningkatan permintaan, pergeseran ini dari D ke D2 akan menimbulkan harga dan kuantitas yang lebih tinggi. Oke, pada slide kali ini kita akan membahas bagaimana kurva penawaran jika terjadi pergeseran kurva penawaran pada keseimbangan pasar ya. Nah, ini misalnya bergeser ke kiri. Nah, dari S ke S1, bergeser ke kiri kan ke kiri ke sana, berarti berkurang kan ya. Ini bukan ceteris paribus ya, karena bukan harga. Misalnya terjadi bencana alam yang menyebabkan penawaran jeruk menurun drastis dari S ke S1. Nah, ini kan dari S ke S1. Pergeseran kurva penawaran ke kiri berpengaruh pada pergeseran keseimbangan dari E ke E1. Dengan demikian terjadi penurunan penawaran yang menimbulkan harga keseimbangan yang lebih tinggi karena penawaran kan berkurang, jadi harga keseimbangannya lebih tinggi. Yang semula di 3.000 menjadi 3.500. Namun kuantitas keseimbangannya lebih rendah karena kan penawarannya berkurang. Jadi dari 66 ke 57. Oke, lanjut ke pergeseran kurva penawaran ke kanan ya. Jadi bagaimana kalau kurva S-nya itu bergeser ke kanan, jadi bertambah seperti ini. Yang semula E menjadi E2. Nah, ini kalau diluruskan dari jumlah harga 3.000 ini, maka posisinya dari kuantitas 66 menjadi 84, kelebihan 18. Bagaimana kalau terjadi kelebihan seperti ini? Kelebihan jeruk. Maka produsen tentu akan mengurangi kuantitasnya dari 84 menjadi ke 75. Nah, kenapa kok terjadi penambahan supply? Yaitu karena terjadi penemuan teknologi. Penemuan teknologi. Nah, akhirnya karena terjadi kelebihan tadi, maka produsen menurunkan produksinya sehingga ini menjadi 75. Nah, permintaannya harga pasarnya menjadi 2.500. Terjadi peningkatan penawaran. Dengan demikian, jika terjadi peningkatan penawaran akan menimbulkan harga keseimbangan yang rendah, itu harganya rendah. Namun kuantitas keseimbangannya lebih tinggi, jumlahnya lebih tinggi dari yang 66 tadi.